Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Record of Ragnarok season ketiga, melanjutkan kemenangan Qin Shi Huang atas Hades. Qin Shi Huang mengalahkan Hades bukan hanya dengan kekuatan, tetapi kecerdasannya juga. Saat menerima serangan mematikan dari Hades, Qin Shi Huang menggunakan Tortoise Ripple untuk menyerang titik vital tombak Desmos yang menjadi hidup karena darah dari Hades. Lalu lewat teknik Heavenly Hand of Defense, Qin Shi Huang menyalurkan energi serangan Hades ke dalam pedang Goujiannya, tempat di mana roh Alviter berada, dan mengubahnya menjadi kekuatan penghancur yang bisa memecahkan Desmos. Kerjasama Qin Shi Huang dan Alviter membuat semua kagum. Mereka dianggap sebagai pasangan paling sempurna dan Qin Shi Huang dipuji sebagai raja sejati. Setelah kekalahan Hades, para dewa pun murka, terutama Ares dan Adamas yang bersumpah untuk membalas dendam. Manusia kini memimpin 4-3 atas para dewa. Qin Shi Huang dalam kondisi kritis, sementara Alviter selamat. Brunhilde dan Gol hampir dibunuh oleh Adamas, tetapi mereka diselamatkan oleh Beelzebub yang memperingatkan bahwa banyak dewa ingin memusnahkan manusia, termasuk Odin dan Loki. Di sisi lain, Buddha yang masih proses pemulihan bertemu dengan Sakata Kintoki. Ia meminta Kintoki menyelidiki seseorang bernama Siegfried, pahlawan pembunuh naga yang disebut akan mengguncang Ragnarok berikutnya. Di lorong markas Valkyrie, Brunhilde marah karena Buddha kabur dari ruang perawatan tanpa izin. Sementara Gol khawatir karena luka Buddha belum sembuh. Mereka lalu menuju ruang petarung berikutnya dan berhenti di depan pintu besar dengan pemindai retina. Setelah pintu terbuka, mereka masuk ke ruangan futuristik penuh dengan rumus dan orang-orang pingsan karena kelelahan. Di dalam ruangan itu mereka bertemu dengan Nikola Tesla, sang ilmuwan jenius yang disebut sebagai penyihir dari dunia nyata karena ciptaannya yang begitu luar biasa, seperti listrik arus bolak-balik, radio, dan lampu neon. Namun Tesla menolak disebut sebagai seorang penyihir. Baginya itu bukan sihir, tetapi sains atau ilmu pengetahuan. Tesla mengatakan penelitiannya sudah selesai secara teori, tetapi ia butuh bahan untuk mewujudkannya. Brunhilde lalu memanggil Gondul, Valkyrie ke-9, dan Tesla segera memintanya untuk menawarkan tubuhnya sebagai wadah eksperimen. Gondul pun setuju, dan keduanya melakukan Volunder, menyatu menjadi satu makhluk berenergi listrik yang sangat besar. Ledakan petir besar memenuhi ruangan, membuat para ilmuwan besar seperti Einstein, Newton, Galileo, Marie Curie, Edison, dan Nobel yang ada di sana terkagum-kagum. Tesla kini memakai armor raksasa bernama Super Automaton, dan dengan penuh keyakinan ia menyatakan, "Yang mereka sebut Tuhan, aku sebut sebagai hukum fisika. Sekarang waktunya manusia melampaui para dewa." Sementara itu di ruangan lain, Hermes memainkan biola untuk mengenang Hades yang telah gugur. Setelah menulis Requiemnya, Beelzebub datang dan memberitahu bahwa ia akan menjadi petarung dewa berikutnya dalam Ragnarok. Beelzebub dikenal dengan 3 nama yang menakutkan: Tuan segala lalat, penguasa roh jahat, dan Satan. Sejak lahir ia dianggap terkutuk oleh Satan, karena saat dia dilahirkan, petir menyambar dari langit dan membakar sekelilingnya. Para dewa menghindarinya dan menyebutnya sebagai anatema, si terkutuk yang membawa kemalangan bagi siapapun yang mendekatinya. Hidup Beelzebub sangat sunyi, sampai 3 malaikat yaitu Lucifer, Azazel, dan Samael datang mendekatinya. Lucifer dengan sikap ceria mengajak Beelzebub untuk ikut bersenang-senang di Eden. Meski awalnya menolak, Beelzebub akhirnya luluh. Untuk pertama kalinya ia punya teman. Mereka makan, tertawa, dan menikmati waktu bersama seperti keluarga. Namun kebahagiaan itu berakhir tragis. Keesokan paginya Beelzebub terbangun dan mendapati ketiga malaikat itu tewas. Tubuh mereka berlumuran darah dan jantung mereka hilang. Di sekelilingnya lalat berterbangan. Ketakutan dan marah, Beelzebub percaya Satan yang telah membunuh mereka. Sejak itu ia bersumpah akan memburu dan membunuh Satan demi membalas dendam kepada kematian sahabat-sahabatnya. Dalam pencariannya, Beelzebub menelusuri setiap arsip kuno dan tempat terlarang.
Di sana dia bertemu dengan Dewi Lilith yang juga mencari kebenaran karena Lucifer, teman masa kecilnya, telah dibunuh oleh Satan. Lilith memaksa Beelzebub bekerja sama, berjanji akan menemaninya bahkan sampai ke neraka. Lambat laun mereka menjadi dekat dan saling bergantung. Saat itu Beelzebub sering dihantui mimpi buruk di mana Satan menyiksa dan membunuh semua yang ia cintai. Lilith menghiburnya, berkata bahwa Lucifer hanya ingin ia tidak kesepian. Perlahan, Beelzebub mulai tersenyum lagi dan bersumpah akan melindungi Lilith. Namun di puncak kedekatan mereka, Beelzebub terbangun dan mendapati tangannya telah menembus dada dari Lilith. Lilith sambil tersenyum dan berdarah mengatakan bahwa ia bahagia bisa bersama Beelzebub. Ia menjelaskan bahwa ketika Beelzebub mencintai seseorang dengan sepenuh hati, kutukan dalam dirinya bangkit dan membuatnya membunuh orang yang ia cintai. Kekuatan itu disebut sebagai demonic destrudo. Saat itulah Beelzebub menyadari kebenaran yang mengerikan. Satan bukanlah makhluk lain. Satan adalah dirinya sendiri. Dialah yang tanpa sadar telah membunuh Lucifer, Azazel, dan Samael, dan kini Lilith. Lilith memaafkannya dan berpesan agar Beelzebub tetap hidup untuk mereka semua sebelum meninggal di pelukannya. Beelzebub pun menangis dan berteriak, kehilangan alasan hidupnya. Kini ia hidup hanya dengan penyesalan, menanggung kutukan sebagai iblis sejati yang membunuh semua yang ia cintai. Kisah Beelzebub adalah tragedi seorang dewa jenius yang dihianati oleh kutukan dalam dirinya sendiri. Ia berjuang melawan iblis yang ia kira adalah musuh eksternal, hanya untuk menyadari bahwa iblis sejati selama ini hidup di dalam dirinya. Selanjutnya, arena Ragnarok kini berubah total, berbentuk lembah besar dengan pilar heksagonal di tengah. Para dewa menonton dari ruang VIP berbeda. Di sisi manusia, Brunhilde, Gol, dan para pemenang sebelumnya menyaksikan dari ruang mereka masing-masing. Heimdall mengumumkan skor saat ini adalah 4-3 untuk keunggulan manusia. Pertama kalinya manusia unggul dari para dewa. Namun untuk menghapus rasa malu itu, para dewa menurunkan petarung ke-8 mereka, yaitu Beelzebub, dewa dari neraka. Begitu simbol lalat muncul di pintu masuk, seluruh arena diliputi oleh ketakutan. Sang imam dari nafsu makan, penguasa roh jahat, tuan segala lalat, Beelzebub. Suasana tegang, bahkan para dewa sendiri membisikkan bahwa siapapun yang berurusan dengan Beelzebub pasti akan celaka. Giliran manusia, pintu di sisi mereka terbuka dan kilatan listrik besar menyala, memukau para penonton. Dari dalam muncul Nikola Tesla, mengenakan armor mekanik besar yang mengeluarkan percikan petir, super automaton. Hasil penyatuannya dengan Valkyrie Gondul melalui Volunder. Heimdall memperkenalkannya dengan penuh semangat. Cahaya umat manusia, anak dari badai petir, pencipta keajaiban yang disebut sebagai sains, Nikola Tesla. Tesla berdiri tegak di atas arena, listrik menari di sekitarnya dengan gaya ilmuwan sejati. Ia menulis namanya di udara dengan energi. Heimdall mengumumkan, ronde ke-8 Ragnarok Beelzebub versus Nikola Tesla. Pertarungan pun dimulai. Tesla maju mendekati Beelzebub tanpa rasa takut, mengamati tubuhnya dari berbagai sisi seperti ilmuwan meneliti sebuah eksperimen. Brunhilde menyebutnya sebagai rasa ingin tahu tanpa batas seorang ilmuwan. Beelzebub meminta maaf, mengatakan bahwa ini bukanlah pertarungan indah. Tesla akan dihancurkan. Namun Tesla tersenyum dan menolak pandangan itu. No non nein. Penghancuran adalah kebodohan. Itu penolakan terhadap penciptaan itu sendiri. Tesla berbicara dengan tenang namun penuh dengan keyakinan, menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk terus berkembang dan menciptakan sesuatu, dan tidak ada dewa yang bisa menghentikan itu. Beelzebub tidak tertarik dengan idealisme itu. Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya dan retakan energi gelap menjalar, menghancurkan pilar besar di belakang Tesla tanpa ia bergerak sedikit pun. Heimdall terkejut dan menyebutnya sebagai sihir. Tesla menatap reruntuhan itu dan berkata dengan dingin, "Bukan sihir, tapi sains." Selanjutnya Beelzebub menancapkan tongkatnya dan tanah pun terbelah. Banyak manusia bingung karena ia tampak tidak bergerak sama sekali.
Galileo Galilei menjelaskan bahwa setiap efek pasti punya sebab. Sementara Thomas Edison menyela bahwa penyebabnya adalah getaran atau vibration, membuat Galileo kesal karena disalib penjelasannya. Di sisi para dewa, Hermes memperagakan dengan memecahkan gelas anggur lewat nada tinggi, menjelaskan bahwa getaran bisa menghancurkan benda padat dari gelombang suara hingga gempa bumi. Dengan teknik itu, Beelzebub menyerang Tesla. Meski Tesla sempat menghindar, armor super automaton tetap terbelah. Hemdal menyebut kemampuan itu sebagai Palmyra, kekuatan getaran Beelzebub yang dapat menembus apapun seperti pedang yang tak kasat mata. Vibrasi ultra cepat membuat serangan Beelzebub mustahil untuk ditangkis. Satu sentuhan saja bisa menghancurkan baja atau bahkan tubuh dewa. Tesla menyadari serangan itu bekerja seperti ultrasonic cutter, yakni gelombang berfrekuensi tinggi yang memotong melalui resonansi. Ia kagum pada kekuatan Beelzebub, mengakui bahwa jika terkena langsung ia bisa terbelah menjadi dua. Namun Brunhilde tetap percaya diri. Armor Tesla dibuat dari material dari gondul, hasil kolaborasi pikiran jenius umat manusia, dan disebut sebagai puncak teknologi dari manusia. Tesla lalu menyalakan listrik di kakinya, melompat ke depan, dan memukul Beelzebub dengan tinju bermuatan listrik. Beelzebub menghindar dan tanah pun terbelah, membentuk busur akibat daya hantamnya. Serangan itu disebut Plasma Pulse Punch atau PPP, tinju bertegangan super tinggi yang menyalurkan energi listrik murni. Para ilmuwan seperti Einstein, Curie, dan Galileo menertawakan nama serangannya yang norak, tetapi kagum kepada kekuatannya. Tesla terus menyerang cepat, memaksa Beelzebub menghindar berkali-kali. Ia kemudian menipu lawannya, berpura-pura menyerang tanpa energi di tangan kanan, lalu melontarkan dirinya maju dengan dorongan listrik dari tangan kiri. Serangan plasma pulse jet punch tampak mengenai wajah dari Beelzebub. Namun Beelzebub menahan pukulan itu dengan dinding getaran dari tongkatnya, teknik yang disebut Sorat Sameh. Tesla kagum karena Beelzebub bisa menciptakan barrier murni dari getaran. Namun Beelzebub yang sudah muak memindahkan tongkatnya ke tangan kanan, menyalurkan getaran ekstrim ke kepala tongkat, dan melancarkan Sorat Vau, yaitu tebasan getaran destruktif. Tesla menahan serangan itu dengan Plasma Pulse Punch Twin, menggabungkan energi dari kedua tangannya. Benturan keduanya mengguncang arena, tetapi amplitudo getaran Beelzebub terus meningkat. Akhirnya serangan Beelzebub menembus Tesla, menghancurkan sebagian armor kanan dan melukai lengannya. Tesla berlutut, berdarah di kepala, sementara Beelzebub berdiri tegak, dingin dan kecewa. Dia berkata, "Kau juga tak bisa membunuhku," ucap Beelzebub. Kecewa karena bahkan sang jenius manusia pun gagal menjadi pembebas dari kutukannya. Beelzebub atau Baalzebul adalah dewa dengan dua sisi. Dalam legenda Kanaan, ia disembah sebagai Baal, dewa hujan dan kemakmuran yang membawakan panen berlimpah. Namun dia juga disebut sebagai Zebul, iblis lalat, pembawa kehancuran dan kutukan bumi. Tempat pemujaannya dikenal sebagai kuil Palmyra, nama yang sama dengan teknik getaran destruktif miliknya. Dua wajah ini mewakili sifat sejati Beelzebub, pencipta sekaligus perusak, berkah sekaligus kutukan. Hemdal menyebut Beelzebub tak memiliki titik lemah, baik dalam menyerang maupun bertahan. Gol pun heran, bagaimana ia bisa begitu kuat hanya dengan tongkat kecil. Tetapi Brunhilde menjelaskan bahwa tongkat itu adalah senjata ilahi, Staff of Apomius, alat yang memperkuat getaran dari Beelzebub. Tangan kiri Beelzebub menciptakan pertahanan, yaitu getaran yang menolak serangan sekuat petir dewa. Sedangkan tangan kanannya digunakan untuk menyerang, getaran super cepat yang dapat menghancurkan baja dari para dewa. Dengan pengendalian getaran sempurna di kedua tangan, Beelzebub adalah dewa dengan tombak paling tajam sekaligus perisai terkuat. Gol mengeluh itu tidak adil, dan Brunhilde pun menjawab, "Itulah simbol dua wajah Baalzebul, dewa cahaya dan dewa kegelapan." Meski super automaton miliknya rusak parah, Tesla justru tersenyum.
Ia menyadari tongkat Beelzebub bukan hanya alat bantu, tetapi penguat energi getaran. Ia bahkan meminta meminjamnya untuk sebuah riset, membuat para ilmuwan di tribun menepuk jidat mereka, karena si kutu buku gila itu malah bersemangat di tengah bahaya ini. Namun Beelzebub menolaknya mentah-mentah. Ia mengangkat tongkatnya dan berkata, Tesla tak akan mampu menghancurkan tongkat itu. Tesla pun merespon dengan gaya khasnya, "No, no, Nein. Kau terlalu sombong, Beelzebub. Masa kini mungkin milikmu, tetapi masa depan adalah milik kami, para manusia." Tesla menatap langit dan berkata, waktunya tiba. Petir mulai menyambar di udara, berputar membentuk simbol tak terbatas. Dari dua koil di tangannya, energi itu meluas ke langit, berubah menjadi jaring listrik raksasa yang menutupi seluruh arena. Cahaya biru menyambar di sekeliling Beelzebub dan Tesla, membentuk sebuah sangkar energi. "Selamat datang di Prison of the Gods, Gematria Zone," ujar Tesla dengan senyum dingin. Penonton manusia bersorak, anak-anak berteriak kagum, sementara para dewa pun terpaku. Tesla kini melayang di udara, tubuhnya dikelilingi listrik yang menari. Para ilmuwan menangis haru melihat hasil karya umat manusia yang begitu megah. Edison dengan air mata berkata, "Sains ini indah sekali." Beelzebub menatap sekitar dengan dingin. "Penjara, katamu?" Tesla membalas dengan tegas, "Ya, dalam dunia berukuran 9,63 meter ini, kau bukan lagi dewa. Akulah yang menjadi dewa di sini." Arena pun menjadi saksi benturan ide terbesar di Ragnarok. Sains yang menantang ketuhanan, manusia yang menolak tunduk bahkan kepada dewa terkutuk. Arena kini tertutup jaring energi berbentuk simbol tak terbatas yang memancarkan cahaya biru yang sangat menyilaukan. Anak-anak manusia bersorak mengira itu adalah sihir, namun Thomas Edison menegaskan dengan bangga, "No, no, Nein, itu bukan sihir. Itu adalah sains." Flashback di masa lalu, setelah Tesla wafat pada tahun 1943, ribuan riset rahasianya pun hilang, diduga dicuri oleh FBI atau KGB, termasuk rancangan sistem anti-gravitasi yang kini diaktifkan dalam armor super automaton. Dalam zona listrik itu, Tesla menebar partikel khusus bernama Super Tesla Particle, yang bereaksi dengan koil volunder miliknya hingga menciptakan medan anti-gravitasi yang stabil. Hasilnya, Tesla bisa melayang dan bergerak bebas tanpa hambatan fisik. Brunhilde menyebutnya penemuan di luar jangkauan logika para dewa, sains yang telah menembus ranah ilahi. Gold pun kagum, "Jadi manusia sekarang bisa terbang seperti dewa?" Brunhilde menjawab, "Tidak, mereka telah melampaui dewa." Beelzebub kagum pada penjara cahaya milik dari Tesla dan menyebutnya cocok untuk dirinya. Tetapi Tesla tersenyum dan berkata, "Terlalu cepat untuk suka kepadanya. Lihatlah kekuatan manusia dari dekat." Dengan kecepatan luar biasa, Tesla mendekat dan menyerang Beelzebub, membuat darah Beelzebub muncrat untuk pertama kalinya. Hermes menjelaskan rahasia itu. Berkat anti-gravitasi, Tesla telah mencapai kecepatan maksimum dalam satu langkah, gerakan yang disebut sebagai Zero Max. Tesla menuding Beelzebub sambil berkata dengan percaya diri, "Kau cepat, tetapi aku lebih cepat, secepat kilat." Tesla kemudian memperkenalkan serangan barunya, yaitu Tesla Step. Serangkaian gerakan berputar dan melompat di medan listrik, meninggalkan bayangan di sekeliling Beelzebub. Dengan kombinasi plasma pulse punch atau PPP, ia menghantam Beelzebub berkali-kali, membuat sang dewa terhempas dan memuntahkan darah. Para dewa pun tercengang, sementara ilmuwan manusia antara kagum dan malu mendengar nama serangan Tesla Step Wonderful. Namun meskipun terlihat konyol, gerakannya benar-benar tidak terprediksi, bahkan oleh para dewa sekalipun. Namun Beelzebub dengan cepat beradaptasi. Dengan timing sempurna, ia mengaktifkan Sorat Same, dinding getaran pelindung, dan menahan serangan dari Tesla. Serangan balasan getarannya memukul Tesla mundur, menghancurkan sebagian arena.
Adamantin atau Adamas yang menonton bersama Zeus menilai bahwa Tesla sudah kehabisan trik. Tetapi Zeus melihat sesuatu yang aneh dan Tesla justru tersenyum. Tesla menatap Beelzebub dan berkata, "No, no, nein. Keajaiban kemarin adalah kenyataan hari ini. Sains tidak pernah berhenti. Ia selalu maju." Tesla menyatukan kedua tangannya, lalu energi listrik menggulung tubuhnya, dan ia pun menghilang. Dalam sekejap Tesla muncul di belakang Beelzebub, menyalurkan seluruh daya listriknya ke satu pukulan. "Perhatikan wahai para dewa, inilah kebijaksanaan umat manusia," ucap Tesla. Tinju Tesla kembali menghantam keras Beelzebub, menciptakan pilar listrik raksasa yang menerangi seluruh arena Valhalla. Cahaya sains yang menantang gelapnya kutukan Beelzebub. Dan flashback pun kembali muncul. Narasi kembali menyinggung sejarah dunia nyata. 7 Januari 1943, Nikola Tesla meninggal dunia. 9 bulan kemudian, tepatnya 28 Oktober 1943, militer Amerika Serikat melakukan eksperimen rahasia berdasarkan penelitian terakhir Tesla yang berjudul The Philadelphia Experiment. Konon kapal perang USS Eldridge dipasangi ratusan koil Tesla untuk membuatnya tak terlihat oleh radar. Namun ketika mesin diaktifkan, medan magnet raksasa muncul dan kapal pun menghilang. Bukan hanya dari radar, tetapi juga dari dunia nyata. Beberapa detik kemudian kapal itu muncul kembali ratusan kilometer jauhnya di Norfolk, Virginia. Namun apa yang tersisa di dalam kapal adalah sebuah neraka. Tubuh pelaut menyatu dengan dinding logam. Beberapa kehilangan separuh tubuhnya. Dan ilmuwan yang mengaktifkan mesin ditemukan mati tanpa kulit. Eksperimen itu disebut gagal, tetapi Tesla sebenarnya berhasil. Ia telah mencapai teleportasi. Kembali ke arena Ragnarok. Di hadapan semua dewa dan manusia, Tesla benar-benar menghilang dari depan Beelzebub dan muncul di belakangnya, lalu menghantamnya dengan plasma pulse punch, menciptakan ledakan listrik dahsyat di Gematria Zone. Beelzebub pun terpental. Untuk pertama kalinya tampak dia terluka parah. Para penonton pun bingung, bahkan Heimdall sendiri tidak tahu apakah itu sains atau sihir. Tesla menjelaskan dengan bangga bahwa itu adalah Tesla Warp, hasil puncak dari penelitiannya. Beelzebub yang jenius cepat menganalisis teknik itu. Ia menyingkap 3 batasan dari Tesla Warp. Yang pertama adalah waktu persiapan. Tesla butuh waktu untuk membangun sinkronisasi partikel sebelum bisa teleportasi. Karena itu ia tidak menyerang langsung setelah warp yang pertama. Yang kedua adalah lokasinya yang terbatas. Gerakan-gerakan besar Tesla sebelumnya bukan gaya berlebihan, melainkan cara untuk menyebar super Tesla partikel di berbagai titik arena sebagai tujuan teleportasi. Yang ketiga adalah batas penggunaan. Setiap kali warp dilakukan, 1 super Tesla coil pun hancur. Kini tersisa hanya 2 coil saja. Artinya Tesla hanya bisa teleportasi 2 kali lagi. Tesla dengan bangga mengakui semuanya dan bahkan menambahkan di bawah luar Gematria Zone, teleportasi terlalu berbahaya untuk dicoba. Ia tertawa dan berkata, menyembunyikan pengetahuan adalah kejahatan terhadap sains. Manusia maju karena berbagi pengetahuan, bukan menyimpannya. Brunhilde pun mengerti. Tesla tahu konsekuensinya, tetapi memilih berbagi kebenaran bahkan di tengah pertempuran hidup dan mati. Beelzebub berdiri kembali, darah menetes dari bibirnya, namun ia tersenyum untuk pertama kalinya dan kagum kepada Tesla, tetapi juga merasakan rasa sakit yang sudah lama hilang. Hermes berbisik, luka itu sangat parah sekali. Beelzebub sendiri mengakui dalam hati, ia belum pernah merasakan rasa sakit seperti ini sejak saat itu. Narasi pun bergeser ke masa lalunya di Helheim. Beelzebub pernah menyerbu istana dari Hades, membunuh semua penjaga, dan menantang raja dunia bawah itu sendiri. Saat Hades menatapnya dengan tenang dari singgasananya, lalu bertanya apakah ia tersesat, dan Beelzebub pun menjawab, "Tidak, aku datang agar kau bisa membunuhku, Hades." Namun Hades hanya tersenyum, melepas penutup matanya dan berkata,
Baiklah tamu yang merepotkan, aku adalah Raja Helheim, Hades, akan menerima tantanganmu. Dan memukulnya hingga terhempas keluar dari ruangan. Beelzebub pun menangis, bukan karena sakit, tetapi karena ia tidak bisa mati. Ia mencoba menusuk dadanya sendiri dengan tangan yang bergetar, tetapi tato mawar di dadanya peninggalan dari Lilith, yaitu wanita yang ia cintai dan ia bunuh sendiri, menumbuhkan sulur hitam yang menahan tangannya. Kutukan ini tidak membiarkanku mati. Dia ingin aku hidup menderita selamanya, ucap Beelzebub. Beelzebub percaya itu adalah kutukan dari Lilith, namun Hades menegurnya. Itu bukanlah kutukan, itu adalah sebuah doa. Hades berkata bahwa Lilith tidak ingin Beelzebub mati, melainkan ingin ia terus hidup dan menemukan makna dari penderitaannya. Daripada bertanya bagaimana kau mati, pikirkan bagaimana kau harus hidup, kata Hades sebelum pergi, meninggalkan Beelzebub dengan sebuah janji. Datanglah kembali jika kau sudah menemukan jawabanmu. Beberapa waktu kemudian Beelzebub kembali ke istana Hades. Kini ia berpakaian seperti pendeta, matanya kosong namun tenang. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyerah kepada hidup dan juga tidak berhenti untuk ingin mati. Aku harus mati, kata Beelzebub, tetapi bukan dengan cara yang sederhana. Aku harus hidup hina, menderita dan buas, agar nanti aku mati dengan cara yang paling mengerikan. Itulah penebusanku, ucap Beelzebub. Hades pun tertawa kecil, menyebut Beelzebub benar-benar makhluk yang sangat merepotkan, tetapi menghormati tekad dari Beelzebub. Ia lalu memberikan tongkat dengan kepala tengkorak kepada Beelzebub, mengatakan bahwa ia telah menyimpannya jika mereka bertemu lagi. Hades mengatakan, inilah Staff of Apomius. Tongkat ini cocok dengan kekuatanmu. Dengan ini penderitaanmu akan semakin panjang. Sebelum pergi, Hades berkata bahwa ia memberikannya karena Beelzebub mengingatkannya kepada saudara-saudaranya yang menyebalkan. Beelzebub hanya menjawab, kau juga cukup menyebalkan, Raja Helheim. Kembali ke pertempuran dengan Tesla. Kini di medan Ragnarok, Beelzebub bertarung melawan Tesla dengan tongkat pemberian Hades itu. Saat Tesla terus mendekat dengan plasma pulse punch-nya, Beelzebub memblokirnya dengan sorat same sambil bergumam, ini salahmu Hades, karena aku menjadi makhluk yang paling menyebalkan. Namun amarahnya membara dan teringat momen ketika Hades dibunuh oleh Qin Shi Huang. Untuk pertama kalinya Beelzebub yang dulu ingin mati, sekarang ingin membunuh seseorang dan ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Beelzebub menggenggam Staff of Apomius atau tongkatnya dengan kedua tangannya. Mata tengkorak di ujung tongkat itu mulai bersinar, memancarkan aura hitam. Zeus langsung berdiri dari kursinya dan wajahnya pun tegang. Berhenti, Beelzebub. Teknik itu terlarang di Helheim, ucap Zeus. Namun terlambat, dua kekuatan di dalam dirinya yaitu Baal, dewa hujan dan kehidupan, dan Zebul, iblis lalat pembawa kehancuran pun menyatu. Arena mulai bergetar, dinding berderak, dan suara mendengung seperti 1000 lalat pun terdengar. Gol menutup telinganya, menjerit karena tekanan suara yang sangat menyakitkan. Sementara Brunhilde hanya bisa memandang dengan ngeri. Aura gelap Beelzebub kini melampaui wujud dewa biasa. Tesla tersenyum getir, menyadari bahaya di depan matanya. Dia berkata, hahaha, sepertinya kali ini aku benar-benar dalam masalah. Heimdall berteriak bahwa energi gelap itu membentuk bola hitam raksasa di tengah arena, menelan cahaya listrik Gematria Zone sepenuhnya. Zeus berteriak, berhenti, itu adalah dosa asal dunia bawah. Beelzebub menunduk, lalu mengangkat tongkatnya ke langit. Dari kepalanya muncul dua getaran, satu terang dan satu gelap, bergabung menjadi satu dalam tengkorak Apomius. Ketika Baal dan Zebul bertemu, terciptalah dewa palsu dan dunia dijatuhkan ke dalam kehancuran, ucap Heimdall. Lalu ledakan energi hitam membungkus seluruh arena. Semuanya tertelan dalam kegelapan mutlak. Suara Beelzebub bergema dari dalam bola hitam itu. Inilah dosaku.
dan dunia akan ikut tenggelam bersamaku dalam chaos. Ledakan chaos mengguncang seluruh arena dari Valhalla. Bola hitam Beelzebub meledak seperti balon raksasa, memicu gelombang kejut dahsyat yang merobek awan dan menghancurkan kolom-kolom arena. Heimdall, para dewa dan umat manusia di tribun terhempas oleh angin ledakan itu. Ini mengerikan, gumam Hermes. Chaos adalah teknik terlarang dari Helheim, tambahnya. Saat debu mereda, terlihat heksagonal kolum hancur total, dan gematria zone pun hilang. Namun di tengah puing-puing itu, Nikola Tesla masih berdiri. Armor super automaton miliknya remuk, darah menetes dari kepala dan lengannya. Gondol yang terhubung jiwanya dengan Tesla juga terlihat sangat menderita. Heimdall dengan nada getir menyebut, nyala harapan umat manusia hampir padam, tertelan oleh kegelapan Helheim. Namun ketika asap menghilang sepenuhnya, terlihat Beelzebub juga berdarah parah. Tubuhnya koyak oleh ledakannya sendiri. Zeus menjelaskan, chaos menghancurkan tubuh penggunanya sendiri. Itulah sebabnya disebut sebagai dosa asal dunia bawah. Walau tubuhnya nyaris roboh, Beelzebub masih berdiri. Kagum bahwa cahaya Tesla masih belum padam. Tesla hanya menunduk. Satu super Tesla coil di lengannya retak dan hancur. Galileo berteriak, dia mengorbankan satu koilnya. Edison menjawab lirih, itu satu-satunya cara untuk menahan chaos, walaupun sebagian saja. Beelzebub mengangkat tongkatnya untuk memberikan pukulan akhir. Namun Tesla perlahan bangkit dan berkata dengan senyum lemah, "No non nein." Kemanusiaan tidak punya akhir, kami abadi. Narasi lalu kembali ke masa kecil Tesla di sebuah desa kecil di Kekaisaran Austria yang kini menjadi Kroasia Barat yang dulu bernama Smiljan. Seorang bocah 5 tahun atau Nikola Tesla kecil berlari keluar dari rumahnya menuju markas rahasia bersama kakaknya bernama Dane Tesla yang saat itu berusia 12 tahun. Dane adalah seorang jenius yang dicintai seluruh desa. Mereka memanggil bengkel kecil itu dengan nama keren, yaitu Gematria Zone. Dane memperlihatkan proyeknya, sebuah kincir angin untuk desa. Nikola berkata kincir itu biasa saja, tetapi Dane menjelaskan bahwa desainnya 2 kali lebih efisien dan ia membuatnya karena membuat orang lain bahagia adalah perasaan terbaik di dunia ini. Nikola kecil menatap kakaknya dengan penuh kagum dan berkata, kalau gagal pun tak apa-apa. Dari kegagalan kita menemukan hal baru. Karena dari kegagalan lah manusia berevolusi. Dane tertawa kecil, menepuk kepala adiknya dan berkata, kau akan menjadi orang hebat, Nikola. Beberapa waktu kemudian badai besar melanda desa. Dane pergi memeriksa kincir angin yang belum selesai, tetapi ia tersambar petir dan tewas seketika. Nikola yang berlari mencarinya hanya bisa menangis di depan tubuh kakaknya yang terbujur kaku di bawah hujan. Di pemakaman, semua orang menangis, tetapi Nikola berkata lembut kepada tetua desa, jangan bersedih, Paman Al, kakak masih hidup di dalam sains. Sejak hari itu bocah itu mengurung diri di bengkel kakaknya, mempelajari semua rancangan dari sang kakak. 6 tahun kemudian di usia 11 tahun, Nikola Tesla menyelesaikan kincir angin itu sendiri, memperbaiki desain dari kakaknya tanpa mengubah semangat aslinya. Kincir angin itu pun akhirnya berputar, orang-orang desa bersorak, dan di bawah sinar matahari sore, Nikola kecil menatap langit dan berbisik, Kak, kau hidup melalui aku. Selama ilmu terus berkembang, kau akan selalu ada. Kembali ke pertarungan dari Ragnarok, di arena Valhalla Tesla berdiri kembali. Darah menetes tetapi matanya bersinar seperti cahaya listrik. Edison dan para ilmuwan menangis melihatnya. Sementara di antara gema petir, Tesla mengangkat tinjunya. Selama sains dan manusia bersatu demi masa depan, kami tidak akan pernah mati. Super automaton berderak. Cahaya biru muncul lagi di dada dari Tesla. Tesla menatap Beelzebub dan berkata penuh keyakinan, kau bisa saja menghancurkan tubuhku, tetapi tidak dengan kemajuan manusia.
Walau tubuhnya nyaris hancur, Nikola Tesla masih berdiri. Anak-anak dari tribun manusia berteriak, "Ayo Tesla, kau tidak boleh kalah." Dengan nafas tersengal, Tesla mengaktifkan kembali Gematria Zone, lalu melesat ke arah Beelzebub dengan pola zigzag di udara. Gerakan seperti petir yang menari. Heimdall berteriak dan berkata, Tesla kembali menyerang meski tubuhnya sudah tercabik-cabik. Beelzebub mengangkat tongkatnya, membentuk penghalang Sorat Sameh untuk menahan plasma pulse punch dari Tesla. Tubuhnya terdorong jauh ke belakang, tetapi Tesla langsung mengitari dan menyerang dari sisi kanan. Beelzebub menghindar rendah, lalu membalas dengan Sorat Vau. Namun Tesla dengan gesit mundur menggunakan Tesla Step. Gerakan cepat, hemat energi, dan sangat presisi. Dia menari di medan pertempuran, seru dari Heimdall. Seolah-olah sains itu sendiri menantang para dewa. Di tribun para dewa, Adamantin mulai gelisah. Dia berkata, kenapa Beelzebub tidak mengakhiri pertarungan ini dengan Chaos lagi? Namun Zeus menatap dingin dan berkata, Chaos sudah merobek tubuh dari Beelzebub. Sekali lagi saja dia melakukan itu, maka dia akan hancur sebelum Tesla mati. Beelzebub terus memblokir serangan Tesla dengan tangan kirinya, tetapi darah muncrat tiap kali getarannya aktif. Ares berteriak menyemangatinya, tetapi Hermes memperingatkan bahwa Beelzebub sedang mencoba mengantisipasi Tesla Warp, teknik teleportasi dari Tesla. Hermes menjelaskan, Tesla Warp memanfaatkan celah lawan, dan Beelzebub jarang memiliki celah. Namun Hermes menambahkan dengan lirih, selama Tesla masih punya satu super Tesla coil yang tersisa, hasilnya belum bisa dipastikan. Beelzebub kembali menyerang dengan Sorat Vau. Tesla memutari tubuhnya dan memukul dari belakang. Mereka saling menangkis. Getaran melawan listrik. Saat Beelzebub menusuk cepat, Tesla menghindar, tetapi tumitnya tersangkut reruntuhan arena akibat serangan Chaos sebelumnya. Ia kehilangan pijakan dan tidak bisa lagi menari di udara dengan bebas. Para dewa bersorak dan mengejeknya. Akhirnya manusia itu kehabisan langkah. Namun Tesla hanya tersenyum dan berkata, masih banyak yang harus kuperbaiki. Dan kau juga, Beelzebub, tubuhmu sudah menjerit karena kekuatanmu sendiri kan? Beelzebub menjawab, kalau itu adalah harga untuk membunuhmu, maka biarlah aku hancur bersama. Dengan kedua tangan bergetar, Beelzebub menyalurkan getaran mematikan ke tongkatnya dan menyerang secara bertubi-tubi. Darah menetes setiap kali ia menusuk, hingga tiba-tiba tato Lilith di dadanya muncul kembali, menahan tangan kanannya. Jangan hentikan aku, Lilith, jerit dari Beelzebub. Ini bukanlah pengorbanan, namun ini adalah persembahan hidupku. Tato itu perlahan menghilang, seolah mengizinkan tindakan dari Beelzebub. Dan Beelzebub menghujani Tesla dengan Sorat Tau, gelombang getaran maha dahsyat. Tesla sadar dia tidak akan bisa menghindar. Lalu ia menyilangkan lengannya, melindungi super Tesla coil terakhir di dadanya. Ledakan besar pun terjadi, lalu Gematria Zone hancur sekali lagi. Asap menelan arena. Beelzebub berdiri di tengah kawah besar. Dia terengah-engah. Sementara Tesla tampak roboh, armornya remuk, dan serpihan logam berterbangan. Kemenangan ada di tangan Beelzebub, teriak dari para dewa. Setan itu terlalu kuat, seru salah satu pendeta manusia. Namun di tengah keputusasaan itu Tesla tertawa. Hah? Luar biasa. Luar biasa sekali getaranmu, Beelzebub. Begitu kreatif dan begitu dinamis. Brunhilde membuka matanya dan Gol pun terdiam. Galileo tertawa kecil. Itu dia Tesla yang kukenal. Marie Curie mengelus dahinya dan berkata, dia gila tetapi indah. Lalu Edison tersenyum getir. Orang ini tidak tahu arti dari menyerah. Beelzebub bersiap melancarkan serangan penutup. Tetapi tiba-tiba super Tesla coil terakhir di dada Tesla menyala terang. Listrik menjalar ke seluruh tubuh armor, menyalakan kembali super automaton. Lingkaran listrik melayang di atas kedua tinjunya, tempat kedua koil lamanya pernah berada. Setiap kali manusia terdesak ke ambang kehancuran, kami berevolusi, ucap dari Tesla. Cahaya itu semakin kuat.
hingga membentuk aura mirip sayap petir di punggungnya. Anak-anak manusia berteriak gembira, para ilmuwan meneteskan air mata, dan bahkan Brunhilde menatap Tesla dengan kagum. Dan Tesla, roh sang kakak pun yang menonton dari atas tersenyum lembut dan berkata, "Kau benar-benar luar biasa, adikku." Tesla mengangkat tangannya, bersinar terang hingga arena yang hancur kembali bercahaya seperti siang hari. Dia berkata, "Mari umat manusia, berjalanlah bersamaku menuju masa depan." Cahaya itu bukan hanya energi, tetapi simbol peradaban manusia, dari penemuan, mimpi, dan kegigihan yang tak pernah padam. Heimdall menjerit menutup mata dan Gol berbisik dengan lirih, "Dia benar-benar cahaya kita." Dan sementara listrik menari di udara, Tesla berdiri tegak, bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai manifestasi dari semangat manusia yang abadi. "Selama ilmu terus tumbuh dan manusia terus bermimpi, kami tak akan pernah mati," ucap Tesla. Sorakan manusia menggema memenuhi arena. Bahkan dalam keadaan tanpa harapan, semangat umat manusia tidak runtuh. Mereka tetap bersatu, menantang para dewa. Di ruangannya, Locke tersenyum sambil melihat layar siaran. Pria itu benar-benar penuh harapan. Kau tak akan tahu hasilnya jika belum menyerah. Sementara Jack the Ripper meminum teh dan berkata, "Masalahnya, bagaimana dia bisa menghancurkan perisai Beelzebub? Itu sangat sulit." Sementara itu di tengah arena, Nikola Tesla yang saat ini tubuhnya babak belur mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Super Tesla Coil di dadanya berputar cepat, membungkus super automaton dengan listrik biru menyala. Heimdall berseru, "Manusia yang hancur lebur ini masih berdiri untuk mengerahkan sisa terakhir kekuatannya." Tesla maju dan meninju dengan tangan kanan. Beelzebub menahan dengan sorat sameh. Namun Tesla tidak berhenti. "Kalau satu pukulan gagal, aku akan terus memukul sampai berhasil." Ia menghujani pukulan kanan dan kiri tanpa henti, hingga keluarlah jurus Plasma Pulse Punch Mobius. Badai tinju berkecepatan tinggi, mengguncang udara. Kojiro Sasaki terkejut. Dia berkata, "Aku bahkan tak bisa lihat kapan pukulan berakhir dan dimulai lagi." Beelzebub terdesak dengan jurus ini, terpaksa menahan dengan kedua tangannya. Lalu Heimdall berteriak. Dewa lalat itu beralih sepenuhnya ke pertahanan. Sementara Edison menyadari sesuatu. Ini perjudian hidup dan mati. Tesla memaksa perisai itu pecah lewat ketekunannya. Arena bergetar. Cahaya listrik Tesla melawan gelombang getaran dari Beelzebub. Namun baik manusia maupun dewa tahu keduanya sudah diambang batas. Tiba-tiba Tesla tersentak. Darah menyembur dari mulutnya. Jadi inilah efek benturan getarannya, ucap dari Tesla. "Setiap kali aku menyentuhnya, tubuhku ikut rusak dari dalam." Ia tertawa kecil meski darahnya mengalir. Lalu berkata, "Pertarungan ini sungguh menarik." Namun Beelzebub juga hancur. Darah mengalir dari pori-porinya. Tangannya gemetar menahan getaran. Zeus menatap serius pertarungan itu dan berkata, "Keduanya sama. Kekuatan ini perlahan membunuh mereka berdua." Lalu Beelzebub menepis tinju Tesla dan berteriak, "Inilah akhirnya." Tesla terhempas, tetapi berhenti jatuh dengan tangan kirinya di tanah, lalu memancarkan listrik kuat untuk mendorong dirinya maju kembali. Lalu Tesla menggunakan Plasma Pulse Punch Jet. Dengan kecepatan kilat, ia melesat seperti meteor menuju Beelzebub. Dewa lalat mengangkat tongkatnya, membentuk sorat sameh, perisai terakhirnya. Tesla tersenyum lemah. Dia berkata, "Terima kasih para dewa, berkat kalian sains melangkah lagi." Tiba-tiba lengan kanannya menghilang. 1 detik kemudian tangan kanan Tesla muncul di belakang Beelzebub, meninju dari arah berlawanan. Zeus terkejut melihat pemandangan itu. Saat ini Beelzebub terjebak. Ada tinju dari depan dan belakang secara bersamaan. Jurus baru Tesla adalah Plasma Pulse Punch Cross. Dalam sepersekian detik, Beelzebub memutar tongkat Apomius dengan tangan kirinya, membelokkan pukulan belakang Tesla dan menusuk dada Tesla dengan 2 jari kanan. Sorat Res. Gelombang getaran menembus armor Tesla dan menghancurkan jantungnya.
Darah menetes di lantai arena. Super Tesla Coil terakhir retak dan pecah. Tesla tersenyum. Kupikir ideku bagus, tapi kau memang satu langkah lebih maju, ucap Tesla. Beelzebub menjawab, bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku percaya kepadamu. Aku tahu kau tak akan menurunkan sains jadi sekedar adu kekuatan. Tesla tertawa kecil, tersanjung oleh pengakuan dari Beelzebub. Sementara kakaknya Dan Tesla yang telah tiada berteriak dari kejauhan, Nikola. Dengan napas terakhir, Tesla berkata kepada seluruh umat manusia, jangan tundukkan kepala kalian. Dalam pertarungan ini kita telah berevolusi sekali lagi. Selama sains dan kemanusiaan tak berhenti maju, Ragnarok tak akan menjatuhkan kita. Namun tubuhnya mulai berubah menjadi debu. Gondul menahan Tesla agar tidak roboh. Tesla menatap Gondul dan tersenyum. Teruslah berjalan ke depan, jangan pernah berhenti. Keduanya larut menjadi cahaya, menghilang perlahan di tengah keheningan arena. Di tribun manusia, air mata para penonton menetes. Locke menangis, Jack menunduk menaruh cangkirnya. Kojiro, Shoji, dan Isami pun terdiam, meski kala manusia bersorak dengan penuh kebanggaan. Beelzebub memungut Staff of Apomiusnya, menatap tengkoraknya dan berbisik pelan, Hades, kau menghalangiku lagi. Heimdall mengumumkan hasil pertarungan. Dengan waktu 18 menit dan 6 detik, pemenang dari ronde ke-8 Ragnarok adalah Beelzebub. Dewa meraih kemenangan keempat. Skor kini imbang 4-sama. Heimdall dengan suara tegas mengumumkan serangan bunuh diri Nikola Tesla gagal menumbangkan Beelzebub. Maka pemenang ronde ke-8 adalah para dewa. Sorakan menggema dari tribun para dewa. Mereka yang awalnya memandang rendah Tesla kini menunduk hormat pada sang ilmuwan manusia. Dia memang manusia yang luar biasa, benar-benar layak disebut sebagai penyihir tunggal dalam sejarah umat manusia, kata seorang dewa. Namun yang mengejutkan, mereka juga memuji Beelzebub. Bahkan para dewa yang dulu memandangnya dengan jijik, kini bersorak menyebut namanya. Beelzebub menaiki jembatan dan keluar arena. Di ambang pintu cahaya, ia menghela napas, lalu tersenyum. Lucu ya, betapa mudahnya keadaan berbalik, ucap Beelzebub. Ia lalu menatap langit seolah berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Kau melihat ini kan Hades? Aku ingin tahu apa yang akan kau katakan, ucap Beelzebub. Di ruang para dewa, Ares bernafas lega. Syukurlah Beelzebub menang, tetapi nyaris saja kami kalah lagi. Hermes dengan anggun menuangkan anggur ke gelas dan berkata, teknik terakhir Tesla, Plasma Pulse Punch Cross, sangat menakutkan. Dia bahkan memindahkan lengannya sendiri, sesuatu yang bahkan tak pernah aku prediksi. Ares memandangi Hermes tak percaya. Hermes menjelaskan langkah demi langkah. Tesla meninju dari depan, lalu memindahkan tinjunya ke belakang lawan tepat sebelum benturan terjadi. Dua tinju dari arah berlawanan, jebakan yang sempurna, tetapi Beelzebub tidak terperangkap. Zeus kemudian masuk, duduk di kursi Ares sambil tertawa. Serangan itu bahkan membuatku terkejut. Jika lawannya bukan Beelzebub, itu pasti akan berakhir, ucap Zeus. Di sisi umat manusia, Marie Curie meneteskan air mata sambil berbisik. Plasma Pulse Punch Cross itu luar biasa. Isaac Newton mengangguk, kagum pada efisiensi Tesla memanfaatkan seluruh fungsi armornya. Einstein menambahkan, tinjunya tetap terkunci kepada target bahkan setelah teleportasi. Mungkin partikel Tesla menarik kedua tinju itu satu sama lain. Alfred Nobel berteori, koil di tubuhnya mungkin menciptakan medan tarik, menyatukan pukulan depan dan belakang. Mary tak percaya, jadi dia menyembunyikan ini dari kita semua. Edison tersenyum getir. Dia berkata, tidak, aku yakin dia baru menemukan teknik itu di tengah pertarungan. Einstein memandang kosong ke langit. Mungkin setelah melihat Beelzebub mengorbankan tubuhnya, Tesla belajar untuk melampaui batas dirinya juga. Galileo Galilei menangis terseduh. Dia berkata, Tesla adalah ilmuwan terbesar sepanjang sejarah dan terus berkembang sampai akhir. Edison berdiri menatap rekan-rekannya dengan semangat yang kembali menyala. Ayo, jangan diam saja. Tesla telah menyalakan api di hati kita.
Sains harus terus maju, itulah kehendak Tesla. Anak-anak manusia dan Dane Tesla tersenyum bangga. Edison menutup pidatonya. Kita berjalan ke depan, menuju masa depan dan melampauinya. Di tribun, Gol berlutut sambil menangis untuk kakaknya Gondul. Dalam benaknya terlintas senyum damai antara Gondul dan Tesla sesaat sebelum mereka lenyap bersama. Ia menatap ke arah kakaknya, namun Brunhilde sudah menghilang. Di ruang sunyi yang dipenuhi cahaya hologram, Brunhilde berjalan perlahan. Satu persatu bayangan para pejuang gugur muncul di hadapannya. Lubu menggambarkan kegembiraan, Adam menggambarkan cinta, Poseidon menggambarkan kebanggaan, Herakles menggambarkan keadilan, Raiden Tamemon menggambarkan semangat, Zerofuku menggambarkan kepolosan, Hades menggambarkan martabat, dan terakhir Nikola Tesla menggambarkan kemajuan. Air mata menetes di pipinya. Kalian semua adalah pejuang yang luar biasa, ucap Brunhilde. Tiba-tiba suara santai terdengar di belakangnya. Buddha kini dengan penutup mata hitam bersandar di sofa. Dia berkata, "Hei, kau selalu menangis tiap kali aku datang. Aku kaget juga. Dewi Rakus seperti kau bisa sentimental juga." Brunhilde mengelap air matanya, kesal karena Buddha masuk tanpa izin. Namun sebelum ia mengusir Buddha, Buddha berdiri dan menatapnya dengan serius. "Aku ingin bertanya soal mantanmu, Siegfried." Brunhilde terkejut, hampir menjatuhkan gelas persembahan. Buddha berkata, "Kudengar dia dikurung di Tartarus. Apa dia ada hubungannya dengan Ragnarok ini?" tanya dari Buddha. Brunhilde menoleh perlahan dan tersenyum. Dia berkata, "Kau salah paham. Siegfried bukanlah mantanku." Buddha terpaku lalu permen lollipopnya jatuh ke lantai. Brunhilde lalu keluar dari ruangan itu dan berkata, "Aku harus bersiap untuk pertandingan berikutnya." Buddha pun menjawab, "Astaga, Hildi, pubertasnya belum kelar juga." Di Helheim, dua penjaga berjalan melewati deretan sel yang sangat gelap. Di salah satu sel terdalam terdapat Tartarus, penjara bagi makhluk terlarang. Dua dari 72 iblis Solomon bernama Andras dan Flauros berbincang. Mereka tak sadar seorang tahanan berantai di dalam sel mendengarkan percakapannya. Skor 4 sama ya. Tak ada yang menyangka ini. Flauros menatapnya. "Kau adalah campuran dewa dan manusia kan? Jadi kau dukung pihak siapa di Ragnarok ini?" Pria itu tersenyum samar dan mata birunya berkilat di kegelapan. Pria itu menjawab, "Itu adalah pertanyaan yang sulit." Ketika penjaga mengingat larangan berbicara dengan tahanan, mereka panik dan segera kabur. Namun pria itu hanya tertawa kecil. Ia menatap rantai di tangannya lalu berbisik lembut, "Bosannya hidup di sini, tetapi Brunhilde pasti sedang bekerja keras di atas sana." Pria itu tersenyum dan berkata, "Brunhilde kelihatan tangguh, tetapi jangan berlebihan. Jagalah dirimu baik-baik ya di sana." Nama pria itu terukir di dinding sel. Dia adalah Siegfried, sang pembunuh naga.